welcome to our channel. So, hari ini kita akan buat video Q&A seputar dunia smelly. So, sebelum itu perkenalkan, nama aku Nur Fahmi Zahra. Aku Aini Nadia. So, hari ini kita akan jawab semua pertanyaan dari kalian yang udah aku siapin sebelumnya di Instagram dari aku. Dan aku udah kumpulin beberapa pertanyaan dari kalian sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. So, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama, apa sih itu smelly? Jadi, smelly itu sekolah. Jadi, smelly itu merupakan singkatan dari SMA 5 Parepare. Jadi, SMA Negeri 5 Parepare ini terletak di Jalan Kelapa Gading, nomor 69, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Jadi smelly itu masih dalam ranah sekolah negeri tapi berbasis boarding school atau sekolah berasrama. Jadi kita itu tinggal di dalam asrama dan ada yang namanya jadwal perpulangan. Jadi kita baru bisa pulang kalau Jadwalnya, guys. So, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa memilih smelly dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain? Jadi dari aku sendiri, aku pilih smelly itu karena smelly ini terkenal di kalangan masyarakat tuh sebagai sekolah yang berprestasi dan memiliki reputasi yang baik di mata perguruan tinggi atau universitas, sehingga bisa memudahkan kita untuk mendaftar nantinya saat kuliah nanti. juga pastinya juga para universitas ternama di Indonesia itu mementingkan atau menilai dari alumni dari sekolah menengah atas, dan smelly ini banyak mencetak atau menghasilkan alumni terbaik, guys. Makanya kita pilih smelly. Ayo sekolah di smelly. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sekolah di smelly itu seru nggak sih? Oke, pertanyaan yang menarik, guys. Jadi sekolah di smelly jawabannya seru. Karena di smelly itu kalian punya banyak banget spot menarik yang bisa kalian nikmati. Selain itu, karena smelly ini sistemnya boarding, kalian bakal ngerasain indahnya dan nikmatnya kehidupan berasrama, guys. Nah, selain itu seperti yang dibilang tadi, kalau smelly itu sistemnya boarding. Nah, di dalam asrama itu kita banyak, dan juga smelly itu juga kan tidak menerima hanya siswa dari Parepare saja, tapi menerima dari luar kota juga. Jadi kita banyak sharing juga tentang bagaimana di sana dan di sini. Jadi, kita ada banyak bertukar banget cerita juga. ada banyak banget orang dari luar daerah, guys. Dan tentunya bukan cuma dari Sulawesi aja, ada banyak banget dari pulau-pulau lainnya, ada dari Papua dan Jawa, Kalimantan juga. Oke, selanjut kita ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana sih cara beradaptasi di smelly? Cara beradaptasi di smelly itu sebenarnya tergantung, guys, dari diri kita masing-masing. Kalau susah deh. Tergantung kalian itu bisa nerimanya atau enggak. Karena ada pengalaman dari teman aku sendiri. Jadi dari dianya yang emang nggak mau gitu. Jadi dia juga susah adaptasinya. Tapi kalau emang dari sananya kalian udah niat untuk sekolah berasrama dan emang udah niat untuk masuk di smelly, aku yakin adaptasinya itu pasti gampang. Karena di smelly itu kan berasrama, jadi pasti ketemu nggak 24 jam tuh sama teman-teman. Jadi pasti yang beradaptasinya tuh bisa cepat gitu lah. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Spill hal yang paling memalukan yang pernah terjadi selama di smelly. Kau dulu. Akan terjadi di depan kakak. Oke, itu memalukan, guys, karena aku ada pas dia melakukan itu. Kalau dari aku sendiri, hal memalukan aku tuh pas lagi latihan PS3. Jadi pas malam itu aku OTW ke lapangan tempat teman-teman latihan, dan kebetulan tuh di situ ada orang yang lagi bicara gitu loh, guys. Dan dari jauh tuh kan malam, terus aku kiranya itu tuh teman aku. Terus aku teriak, "Hai Rifki!" terus pas dia balik, ternyata bukan teman aku, guys. Ternyata itu tuh
tamu dari luar yang lagi wawancarain kakak kelas aku yang lagi interview duta pariwisata. Dan di situ tuh aku bener-bener yang kayak malu banget guys, karena ada banyak banget tim kameramen di situ. Dan teman-teman dari kelas lain juga lihat guys. Jadi yang kayak aku tuh malu banget guys, dan gak bisa dilongari, gak tertolong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaannya, ceritain keseharian kalian selama di Smelly dari pagi sampai malam. Jadi di Smelly itu kita start Jam setengah lima. Kita Sholat subuh, terus habis sholat subuh kita makan di pantry, terus balik dan siap-siap untuk apel pagi jam 6.45. Terus jam 7.15 kita siap PBM sampai jam 15.30 kita PBM. Terus habis kita pulang sekolah, istirahat sampai malam. Karena biasanya habis sholat isya itu ada banyak banget kerja kelompok, dan tugas-tugas, belajar dan lain sebagainya. Karena jam 10 itu kita wajib laptop. Jadi jam 10 kita wajib buku laptop ya guys. karena langsung tidur, karena besoknya akan bangun subuh lagi. Begitu terus guys pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan itu, pernah gak sih capek belajar di Smelly? Ini pertanyaannya agak rada-rada guys, jadi pasti. Ini Dan pasti semua anak Smelly itu pasti ngerasain capek yang benar-benar capek guys, karena sebelum masuk Smelly pasti kita udah pikirin memang konsekuensinya. Kalau di Smelly itu benar-benar kita harus fokus belajar, jadi jadwalnya bukan yang padat juga. jadi bukan cuma untuk main-main, kita benar-benar difokusin untuk belajar supaya bisa masuk ke universitas yang kita mau. Dan juga tidak selamanya juga itu jadwalnya saat jadwal padat, dan selamanya belajar. Jadi kita ada kegiatan punya kayak ekstrakurikuler, komunitas yang bisa kita bisa jadikan menyeimbangkan. tempat untuk refreshing. Jadi di Smelly itu kita berusaha menyeimbangkan antara akademik dan non akademik guys. Harus terdepan. Ya, pandemi diutamakan guys. Oke, lanjut kita pertanyaan yang ke-8. Pertanyaannya itu, bagaimana anak Smelly mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian? Biasanya pada umumnya belajar. pada sekolah-sekolah lain yaitu belajar. Tapi bedanya kita itu karena kita ini berasrama, jadi pasti kita biasanya tuh belajar bareng di asrama. Dan biasanya itu kita mengandalkan teman kita yang punya mempunyai potensi lebih di mapel yang akan kita ujiankan guys. Dan biasanya teman kita ini bakalan bariin kita soal-soal yang dibariin sama kayak yang dikasih sama guru guys. Jadi kita bakalan lebih gampang untuk ngertiin pembelajarannya itu. So kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9, yaitu tentang Kak jelasin dong tentang komunitas yang ada di Smelly dan kakak ini masuk di komunitas yang mana. Jadi kita berdua ini ada di komunitas KIR. Jadi KIR ini Karya Ilmiah Remaja Smelly. Jadi KIR ini komunitas tentang cara membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar, dan kita bakalan sering buat tentang praktikum dan laporan tentunya. Komunitas di Smelly itu ada 10, yaitu ada komunitas Sispala, yaitu komunitas pecinta alam yang biasanya tuh peduli tentang lingkungan sekitar. Terus ada komunitas Pramuka ini sama pada umumnya di sekolah lain. Terus ada komunitas PMR UKS. Jadi PMR UKS ini sebenarnya dua komunitas yang punya ikatan guys. Jadi PMR ini tim medis yang tugasnya tuh dia di luar ruangan, tugasnya tuh di luar UKS. Lebih di lapangan. Lebih di lapangan. Kalau UKS ini dia lebih di dalam ruangan atau di dalam UKS. Terus komunitas Kompas. Terus lanjut ke komunitas Kompas. Kompas ini komunitas Paskibraka Smelly sama kayak sekolah yang lain. Terus ada Skope ini komunitas bahasa Inggris Smelly. Terus ada Nisakoi ini komunitas bahasa Jepang. Terus ada Fokus ini komunitas fotografi Smelly. Terus ada SCC ini komunitas tentang
robotika, hampir sama dengan robotika. Jadi di komunitas ini biasanya teman-teman kita bakalan buat semacam robot atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia perkabelan, guys. So, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Pertanyaannya itu, gimana sih Kak sistem perpulangan yang ada di Smelly? Jadi untuk sekarang itu sistem perpulangan di Smelly itu kita pulang sekali 3 minggu sekali. Dan sebelum diterapin 3 minggu sekali ini kita juga Pernah perpulangan 2 kali sebulan sebelum kurikulum merdeka diterapin di Smelly. Tapi karena sekarang udah diterapin, jadi sekarang kita itu perpulangnya cuma 3 kali, guys. 3 kali sebulan. 3 kali sebulan. So, lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Pertanyaannya ini, Kak, gimana sih Smelly membantu siswa dalam merencanakan karir setelah lulus? Jadi sebelum itu, pas kita kelas 10, kita masih acak ya, karena kita sekolah belum survei jurusan masing-masing, jadi masih diacak. Tapi pas semester 2, sekolah bakal ngadain survei jurusan yang bakalan kalian pilih. Tapi sebelum itu, Smelly itu udah siapin guru-guru BK yang tentunya bakal siap bantuin kalian untuk menentuin pilihan kalian ke depannya, guys. Dan setelah Kita akan pemetaan, jadi bakalan ada yang fokus ke jurusan IPA dan IPS, guys. Tapi bedanya itu cuma di pelajaran kimia dan fisika. Nah, jadi bedanya itu di kelas 11.1 dan 11.2 itu difokusin sama pelajaran utamanya itu kimia. Dan di kelas 11.3 dan kelas 11.4 itu mapel fokusnya itu ada di pelajaran fisika. Tapi selain itu semua pelajaran itu tetap sama ya, guys. Pelajaran itu tetap dipelajari sama. Yang beda itu cuma kimia dan fisika. So, selain itu, Smelly juga ngadain bantuan yaitu bimbel UTBK untuk siswa-siswinya. Jadi bimbel UTBK ini biasanya diadain tuh setiap hari Sabtu. Jadi bimbel UTBK ini terdiri dari pelajaran kognitif, numerasi, TOEFL dan literasi bahasa Indonesia yang pastinya bakalan bantuin banget untuk kita untuk tes di perguruan tinggi nanti. So, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang paling banyak dipertanyain oleh orang-orang luar, yaitu kenapa Smelly nggak diperbolehin bawa HP? Jadi jawabannya karena gini guys, jadi Smelly ini karena kita berasrama, jadi kita tuh mengkhawatirkan bakalan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kalau kita bawa HP, guys. Dan juga itu udah peraturan dari dulu sih. Udah peraturan dari awal. Jadi kita harus tetap terapin itu dan kita juga harus fokus belajar. Iya, selain itu bisa dibilang kalau ada HP itu kita nggak fokus belajar, guys. Jadi sementara Smelly ini benar-benar nerapin sistem yang harus fokus di akademik dan prestasi. Jadi kita harus selalu fokus belajar. Jadi kalau ada HP tuh kayak fokusnya tuh terganggu, guys. Jadi jadi kita di Smelly cuma pakai laptop, pakai laptop. Sama media sosial kayak WhatsApp dan Instagram kita cuma aktif di laptop, guys. Oke. So, itu tadi beberapa pertanyaan dari kalian yang udah kita jawab. Aku mohon maaf bila ada pertanyaan yang mungkin belum sempat aku bahas karena jujur guys, pertanyaan dari kalian itu banyak banget yang ada sensitif untuk dibahas. Tidak boleh dibahas. Jadi kita pilih pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab dan hal yang biasa aja untuk dibahas, guys. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke guys, see you di vlog selanjutnya.